AI nggak akan pergi. Artinya, at least in the near future, harga komponen PC dan gadget lainnya tidak akan turun, bre. Ini bukan ngarang. PS5 udah resmi naik beberapa kali malahan ya. Nintendo Switch juga udah resmi naik juga. Dan barusan ada berita Samsung juga resmi menaikkan harga dan Apple juga kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Padahal selama puluhan tahun harga gadget, harga PC dan segalanya semakin murah. Apanya semakin murah? iPhone tiap keluar tambah mahal. Iya, maksudnya murah bukan harga keluaran terbaru, tapi dengan uang yang sama, setiap tahunnya kita bisa dapat gadget yang semakin canggih, bre. Dan selama puluhan tahun itulah yang kita lihat, gadgetnya semakin hari semakin canggih dan harganya semakin terjangkau. Tapi beberapa tahun terakhir ini semakin melambat atau malah kelihatan sangat melambat. Jadi kalau kita lihat perkembangan prosesor itu ya nggak terlalu banyak, peningkatan performance-nya, GPU juga sama dan hampir semuanya juga gitu-gitu aja kali ya. Nah, semua ini berhubungan salah satunya dengan Moore's Law, di mana Moore's Law is dead katanya. Udah kita bahas beberapa kali di video terpisah. Jadi diawali dengan peningkatan performance yang terus dikejar, yang semakin hari semakin susah untuk dicapai. Susah ini artinya untuk saat ini belum mentok yang sampai nggak bisa ya. Masih bisa diperes dikit lagi, tapi effortnya semakin besar dan biayanya juga semakin besar. Hasilnya, hardware yang kita dapat peningkatan performance-nya dikit aja, tapi harganya meningkat nggak karu-karuan. Luar biasa. Jadi dengan tadi dibilang melambat, itu bukan berarti hardware sekarang jadi lemot. Nggak, tetap kenceng-kenceng aja, bre. Bahkan mini PC sekarang aja udah kenceng banget. Macam Asus NUC 15 Pro, nggak kalah sama desktop. Ditenagai CPU Intel Core Ultra Series 2, DDR5 memori hingga 96GB, SSD PCI Express Gen 5 NVMe, Wi-Fi 7, serta support hingga 4 display 4K. Dan ukurannya nggak sampai setengah liter dengan konsumsi daya seperti ngecas smartphone. Tapi walaupun kecil, tahan banting, bre. Beneran lolos di tes banting dan kondisi ekstrim seperti temperatur tinggi. Selengkapnya cek link di bawah. Kita coba perhatikan histori perkembangan GPU. Paling gampang Nvidia aja kali ya, yang penamaannya selalu enak setiap generasinya. Dari sejak awal mereka merilis GPU, tiap tahun mereka selalu berhasil membuat GPU yang lebih kenceng dan lebih irit daya dibandingin generasi sebelumnya. Harganya juga bisa dijaga untuk nggak ikutan naik. Jadi dari dulu yang saya lakukan untuk upgrade GPU itu adalah mengalokasikan duit 2 juta, bre, untuk upgrade GPU-nya. Jadi GPU yang lama dijual, dapat tambahan dikit, 2 juta tambahin dikit, dapat yang lebih kenceng gitu ya. Dan setiap tahun keluar duit ya kurang lebih segitu, hasilnya semakin dapat upgrade performance. Tapi sekarang udah mimpi 2 juta, nggak bisa. GPU Nvidia seri 60 yang ya boleh dibilang seri paling bawah, bawahnya lagi 50, nggak usah dihitung aja kali ya. Jadi seri 60 sekarang harganya udah berapa tuh? 7 juta, 8 juta, pokoknya udah mahal banget lah ya. Dan itu pun ada catatan besar, bahwa seri 60 setiap generasinya peningkatan performance-nya dikit banget, sampai dibilang nggak worth it untuk dibeli. Yang bisa dikejar oleh para produsen ini adalah peningkatan performance di seri flagship, seri kelas atas itu bisa dibikin semakin kenceng, dan otomatis semakin panas, semakin boros listrik, pakai cooler yang semakin besar, power supply-nya juga semakin besar, harganya juga besar sekali. Dan itu boleh dibilang adalah project untuk pamer doang, bahwa mereka masih bisa bikin barang kenceng, padahal di kelas menengah ke bawah peningkatannya hampir nggak ada. Cuma harganya aja yang tambah naik. Agar PC bisa bekerja dengan baik, ada 3 komponen yang wajib ada. Pertama adalah hardware, udah pasti. Tapi hardware tanpa software adalah ganjel pintu, nggak bisa berfungsi apapun, bre. Dan kalaupun udah ada hardware dan softwarenya, nggak ada orang yang mengoperasikan, nggak ada brainware-nya, ya PC-nya juga nggak bisa berfungsi dengan baik gitu ya, atau nggak bisa berfungsi sama sekali. Siapa yang jalan? Nah, sekarang ini hardware-nya udah hampir mentok, nggak bisa dikembangin lagi. Brainware, ya masing-masing orang, kita nggak tahu bagaimana perkembangannya gitu ya. Jadi kalau 2 ini udah nggak bisa dikulik, akhirnya tinggal 1 yang bisa diakalin agar bisa dapat peningkatan performance yang diharapkan sama semua orang. Software. Yang namanya konsumen kayak kita ini itu rewel, bre. Dikasih barang generasi baru, ada sih peningkatan performance dikit gitu ya. Tapi kalau dikit dan kita menganggap itu kurang, langsung dihujat dan kita bilang nggak usah dibeli aja. Tapi begitu dikasih yang peningkatannya kenceng, RTX 5090, iya sama juga, nggak dihujat sih, tapi nggak ada yang beli karena harganya mahal. Jadi akhirnya para produsen hardware ini mengalami dilema hebat. Gue mesti gimana nih? Dikasih yang mahal nggak kebeli, dikasih yang murah mereka nggak mau karena katanya nggak ada peningkatan performance. Akhirnya ya sudah, dikuliklah softwarenya. Gimana caranya dapat peningkatan performance tanpa harus mengubah hardware terlalu banyak.
banyak. Maka lahirlah AI, di mana dia boleh dibilang adalah ultimate-nya software saat ini. Luar biasa banget loh. Nvidia udah melihat ini dari sejak lama. GTX 10 adalah generasi terakhir di mana mereka kejar-kejaran hardware. Tapi mereka sadar sebentar lagi udah nggak bisa kayaknya. Akhirnya muncullah RTX 20 series yang di dalamnya dikasih hardware baru untuk menjalankan software baru juga yang berjudul AI DLSS. Hasilnya memang belum bisa diterima saat itu karena memang kualitasnya belum bagus, tapi perkembangannya semakin kesini semakin bagus. Nah, AI sekarang ini udah susah untuk dihujat karena outputnya udah bagus banget. Dalam dunia game aja, upscale-nya udah semakin sempurna. Kita udah bisa melihat hasil visualnya upscale lebih bagus daripada hasil native. FPS-nya juga bisa meningkat drastis. Dan ini artinya kita sebagai konsumen akan bisa dapat peningkatan performance tanpa harus ganti hardware. Bayangin, nggak perlu beli barang baru, bisa dapat upgrade performance. Ini nggak mungkin kita dapat saat sebelum ada AI. Zaman dulu pengen dapat peningkatan FPS ya harus upgrade GPU-nya, bre, keluar duit. Sekarang tinggal tunggu produsennya bikin update software baru. Dan itu gratis. Tapi ini pun masih dihujat juga. Banyak orang bilang bahwa mereka sekarang udah bukan produsen hardware, tapi jadi produsen software. Ya kalau memang tujuan kita adalah peningkatan performance dan kita bisa dikasih itu tanpa harus keluar uang, kenapa harus dihujat? Harusnya kita dukung dong ya. Kalau cuma ngejar hardware, akhirnya yang akan bisa berkembang cuma PC doang. Konsol nggak bisa karena dimensinya terbatas. Apalagi smartphone, gaming handheld, itu nggak mungkin ada, bre. Karena nggak mungkin dipasangin hardware yang gede. Tapi dengan dikembangkan software, semua itu bisa diatasi karena software nggak punya keterbatasan dimensi. Konsol yang selama ini selalu kalah dengan PC sekarang bisa bersaing karena adanya software upscaler. Gaming handheld yang selama ini juga lebih susah lagi karena ukuran yang lebih kecil dari konsol sekarang udah bisa dipakai main game AAA. Smartphone juga bentar lagi kemungkinan akan mendapat teknologi yang sama. Bisa dipakai main game berat tanpa perlu terpasang hardware kelas berat. Dan nggak berhenti sampai di situ, banyak hal lain yang jadi bisa dilakukan dengan bantuan AI tanpa perlu hardware. Bikin gambar, bikin video, bikin lagu yang tadinya butuh hardware, software, dan brainware sekarang cukup dengan software aja. Iya sih, tetap butuh hardware, tapi itu cukup dilakukan dengan HP yang murahan aja udah bisa. Yang penting bisa buka software AI. Nggak perlu punya software khusus, nggak perlu punya hardware yang terlalu mahal gitu ya. Cukup ngetik doang, bikinin lagu langsung jadi, bre. Dan disadari atau tidak, sekarang ini semua orang sudah sangat menikmati AI. Bukan hanya gamer. Siapa sekarang yang masih googling? Hampir nggak ada kali ya. Semua orang sudah langsung dapat jawaban lewat Gemini, lewat Copilot, ChatGPT, dan sejenisnya. Dan jawaban yang kita dapat udah langsung mateng. Enak tinggal dibaca dan tinggal disalin kalau kamu bikin tugas, ya kan? Apapun kegiatannya, AI sudah mendarah daging. Dan kali ini bukan hanya gamer yang meminta, tapi semua orang. Bahkan orang yang awam dengan teknologi pun sekarang udah minta AI. Jadi akhirnya produsen hardware yang tadinya membuat barang untuk para gamer, sekarang udah mulai bikin untuk semua orang. Dan karena jumlah permintaannya jauh lebih besar, prospek profitnya juga jauh lebih gede, akhirnya gamer jadi nomor sekian, bre. Dan terjadilah yang kita lihat sekarang. Hardware semakin mahal karena produsen mengutamakan orang lain selain gamer. Dan kemungkinan ini akan terjadi selamanya. Walaupun harga bisa turun nantinya, tapi kayaknya susah kalau mengharapkan bisa turun ke level sebelumnya. Karena kalau udah mahal masih laku, kenapa harus dibikin murah? Ya kan? Jadi sekarang ini yang perlu kita sadari bahwa AI nggak akan kemana-mana. Dia akan terus ada dan kalaupun kamu bilang benci, ya pada prakteknya kayaknya kamu juga ikutan menikmati kali ya. Pengen memboikot, nggak usah dibeli biar nggak laku. Juga nggak bisa. Karena kalau bukan kita yang beli, akan ada orang lain yang mau beli dengan harga yang sama mahalnya. Atau mungkin lebih mahal, tetap bakal ada yang ambil. Jadi sekarang dinikmati aja. Kalau mahal, nggak punya duit, ya sudah nabung lagi. Tinggal sekarang yang saya pengen tahu sebenarnya adalah, apakah kamu termasuk pendukung AI dan pengen melihat AI berkembang? Atau kamu termasuk orang yang sangat dirugikan dengan adanya AI?